Kita lahir dengan kondisi yang sama. Sama-sama telanjang dan sama-sama nggak tahu soal dunia ini. Tapi pada saat kita meninggal, kita akan berpulang dengan pakaian yang berbeda-beda. Pada saat kita hidup, haruskah kita dibedakan atas pilihan pakaian kita itu? Biksu Suryadi adalah salah satu pemuka agama Buddha yang saat ini sangat sering tampil di media. Banyak sekali hal-hal atau teori yang kita jarang sekali dengar dari pandangan agama Buddha ini. Bahkan masih sangat kurang pengetahuan tentang apa itu sebenarnya ajaran agama Buddha. Baik konsep ketuhanannya dan kehidupan perjalanan seorang biksu. Kali ini gue bakal ngajak lo buat jauh menggali lebih dalam dan mengeksplor apa itu ajaran agama Buddha. Dan gue gak sabar banget untuk ketemu sama Biksu Suryadi. Karena jujur, gue pengen tahu lebih dalam apa itu ajaran agama Buddha. So, welcome to Journey of Religion. Langsung sesambut. Nama Buddha ya? Nama budaya. Oke, itu sebutan untuk halo gitu ya? Oke, salam ya. Oh, salam. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Itu artinya salam perdamaian? Sebenarnya lebih pada hati yang hormat. Oke. Karena kita Buddhis, mengangkat Buddha sebagai guru, sosok yang dihormati, maka Namo Buddhaya berarti artinya adalah terpujilah Buddha. Terpujilah Buddha. Ya. Itu meaningnya. Ya. Oke, saya langsung masuk. Masuk? Boleh. Oke, saya masuk ya. Saya itu kan lagi menjalani journey of religion. Jadi saya ingin tahu banget yang saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Saya banyak baca artikel, banyak ngobrol sama teman, dan kebetulan kebanyakan teman saya paling minim adalah yang beragama Buddhis atau Buddha. Jadi saya sama sekali nggak tahu. Saya hanya membaca artikel, mendengar berita, dan yang saya tahu, is it Buddhism atau Buddha itu tidak mengenal konsep ketuhanan? Ini menarik. Tapi sebenarnya saya hanyalah sosok yang masih kecil sebenarnya. Masih banyak senior dalam Buddhism, khususnya adalah para biksu yang lebih senior dari saya. Ya. Tapi karena jodoh Anda adalah dengan saya, Ya. maka saya berbicara sesuai dengan pemahaman saya. Yes. Yang mungkin satu saat nanti ketika Anda bertemu dengan yang lebih senior dari saya, Ya. dia punya pemikiran berbeda. Ya. Tapi ini juga menarik. Oke. Memang bertahun-tahun selama ini banyak masyarakat ya, khususnya yang memang non-Buddhis, Non-Buddhis? banyak mengatakan bahwa Buddha adalah agama Buddha tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan. Apakah Buddha mengenal konsep ketuhanan? Konsep ketuhanan tentu ada. 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 Jadi sebelum saya menjelaskan tentang konsep dalam Buddhism, Ya. memang di Indonesia kan harus sesuatu agama itu akan diterima ketika mengenal konsep ya tentang Tuhan. Ya. Dalam arti dia mengakui adanya Tuhan. Yes. Tuhan sendiri dalam konsep Buddhis berbeda dengan agama Abrahamik mungkin ya, Yes. lebih tepatnya ya, seperti Muslim dan Kristen, Ya. di mana sosok Tuhan tuh menurut saya dalam pandangan mereka, jadi Tuhan adalah seperti sosok, seperti satu bentuk yang apa ya, yang mengatur, Ya. mengatur segala fenomena dunia dan apapun lah. Ya. Mukjizat, Mukjizat, keajaiban. Ya. ya. That's called God gitu ya. Hmm. Itu disebut Tuhan. Ya. Ya. Tapi dalam Buddhism bahwa segala sesuatu tuh ada sebab. Ya. Sebab juga tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Dia butuh kondisi. Oke. Kondisi yang sempurna sehingga akan membuahkan yang namanya buah.
Oke. Jadi kalau dalam konteks Kristen Muslim, ketika Tuhan berkehendak, maka akan terjadilah sesuatu itu. Betul. Dalam konsep Buddhis memberikan satu pemahaman baru. Ya. Bahwa kehendak tidak akan terjadi ketika hanya sekedar kehendak. Kehendak adalah sebab, tapi kondisi juga harus ada. Saya berkehendak hari ini ketemu dengan saya, Su Chuan Xiu ya. Itu tidak bisa terwujud kalau hanya sekedar kehendak. Oke. Itu harus ada action. Oke. Mempertanyakan tinggalnya di mana. Ya. Kita janjian. Ya kan? Akhirnya Anda berusaha. Ya. Ketika usaha ini sempurna dan kita hadir di sini, maka ada hasil kita ketemu. Oke. Maka kita bisa bertemu. Nah di sini pertemuan ini mungkin orang mengatakan ini adalah kehendak Tuhan. Iya. Tapi dalam konsep Buddhis, pertemuan ini bukan satu kehendak Tuhan yang menghendaki kita ketemu. Iya. Bukan. Kita karena ada sebab dan akibat. Kita action. Yes. Action kita sempurna, akhirnya ada hasil. Berarti kalau saya rangkum sebenarnya Buddhism ini adalah realistis ya? Realita. Memang realitas. Let's say aku bisa kena bukan karena kebetulan. Bukan karena kebetulan. Bukan karena kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak Tuhan yang memang seperti orang pahami. Tuhan berkehendak apa akan terjadi. Oke. Jadi dia tidak ada yang namanya sosok sendiri dan dia bisa mengatur segalanya, itu nggak bisa. Oke. Semua harus ada sebab, kondisi yang bagus, baru ada akibat. Oke. Sebab saja tidak ada kondisi, tidak bisa. Seperti petani menanam padi. Ya kan? Memang sebab daripada buah padi itu karena sebabnya adalah ditanam. Ya. Tapi kalau nggak ada kondisi, tidak ada yang merawat. Oke, berarti ini super realistis ya? Super realistis. Realistis sekali ya, Buddhis di mata suhu. Bagi saya sih seperti itu. Oke. Jadi kalau selama ini, saya ingat dengan lagu, saya lupa ya siapa penyanyinya atau penciptanya yang jika surga dan neraka tak pernah ada, Anda akan menyesal. Nah, itu lagu yang sangat mendalam bagi saya. Oke. Kenapa? Ya, karena kita harus tahu kan memang kebanyakan dari masyarakat umumnya dia mengejar-ngejar surga. Oke. Sedangkan surga dipahami bahwa bisa diperoleh ketika seseorang menjalankan perintahnya. Oke. Sehingga ketika menjalankan perintahnya, Tuhan menghadiahkan surga buat dia. Oke. Dalam konsep Buddhis, surga itu bukan hadiah dari sosok. Oke. Tapi surga ini adalah hasil dari kebaikan yang dipelihara dengan rapi, tanpa ada hati yang menyesal. Dengan berjalannya waktu, akan mengantar pada buah kebahagiaan itu sendiri. Sehingga surga dalam konsep Buddhis, ada dikatakan surga sebagai tempat. Memang ada. Surga akan diperoleh ketika nanti meninggal. Ada. Tetapi itu bukan esensi yang dasar. Surga sering diartikan sebagai satu tempat yang diliputi dengan kebahagiaan. Sorry aku potong suhu. Berarti di Buddha atau Buddhism ini yang diajarkan itu adalah tidak ada surga dan neraka. Tidak ada konsep surga dan tidak ada konsep neraka seperti yang diajarkan agama-agama lainnya. Tetap ada. Tetap ada, tapi namanya bukan surga dan neraka. Surga neraka ada. Ada. Cuman ada itu bukan berarti berbeda konsep dengan yang lain. Sekarang gini. Ada nggak penjara di dunia ini? Banyak. Ya. Ketika penjara itu ada dan kita tidak pernah masuk di dalamnya, tidak pernah menghuni tempat itu, apakah ada arti keberadaan penjara bagi kita? Yes, tidak ada artinya. Jadi di sini bukan berpaku pada ada dan tidak ada. Ketika seseorang berbuat buruk, dan dia tidak ada cara untuk merubah diri, menemukan guru, kondisi yang bagus untuk merubah diri, jangankan setelah dia mati masuk ke neraka, ketika dia berbuat buruk pun, dia sudah ada di neraka sebenarnya. Kenapa? Hati dia memberontak sebenarnya. Mencuri, dia ada rasa takut kalau ketahuan. Bagaimana kalau ketahuan dan dipenjara? Bagaimana saya nanti malunya? Itu udah kondisi neraka.
Tidak perlu menunggu mati dan terlahir di neraka. Oke. Maka surga neraka, apabila kita percaya dengan surga dan neraka, Ya. surga berarti apa? Hasil dari perilaku yang baik, yang dipelihara, yang sebelum meninggal pun rasa itu sudah ada. Oke. Surga adalah tidak terpisah dari saat ini. Dia adalah kelanjutan yang tiada berhenti. Oke. Berarti pertanyaan saya berikutnya pas banget nih. Begitu kita meninggal atau kita sudah tidak ada, Oke. kemanakah kita berada menurut Buddhism? Di mana kita? Aku pernah dengar ada reinkarnasi, ada menuju nirwana. Kemana kita? Ini menarik. Kemana kita? Kemana kita setelah meninggal? Masing-masing- Itu kan pertanyaan besar semua orang. Oke. Kemana kita? Dan ini menjadi sosok atau mimik yang memang sulit untuk diketahui kan. Ya. Kalau saya bersumber dari Buddha punya ajaran, Ya. memang untuk mengakhiri kehidupan ini sulit. Ya. Sulit sekali. Kenapa? Karena memang inti ajaran Buddha adalah terbebas dari kelahiran ini. Terbebas dari kelahiran berarti kan terbebas dari kehidupan. Oke. Maka reinkarnasi, tumimba lahir, Ya. itu ada. Dan ini yang membuat kita menjadi sulit. Manusia biasa seperti saya tidak tahu orang meninggal dia kemana. Tetapi ada satu dasar yang menurut saya sangat kuat. Ya. Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, Ya. kesadaran mereka ketika diliputi dengan kebodohan, kesadaran yang diliputi dengan kebodohan, ini akan mengantar mereka terlahir pada alam binatang. Alam binatang. Alam binatang. Oke. Bodoh di sini bukan berarti 1 tambah 1 dia nggak tahu, bukan. Dia tidak mengerti bahwa sesuatu yang buruk itu akan mengakibatkan Keburukan. keburukan. Oke. Kita selalu menanyakan, Ya. sebelum saya lahir ke dunia ini, Iya. saya dari mana? Ini PR berat. Mm. Setelah saya ada di sini, saya mau kemana? Iya. Ini PR bagi kita. Iya. Seseorang yang tidak tahu kemana dia akan pergi, ya kan? Dia akan bingung. Ya. Seperti hari ini Anda pulang dari ruangan ini, Ya. Anda nggak tahu arah mau kemana. Iya. Maka kalau kita ingin tahu setelah ini kita mau kemana, kita harus melatih kesadaran pikiran kita. Oke. Setiap hari merenungkan bahwa saya tidak bisa terhindar dari usia tua. Oke. Saya tidak bisa terhindar dari kematian. Oke. Maksudnya kematian ini adalah bahwa satu saat badan ini akan kita tinggalkan. Betul. Tapi kesadaran kita itu mau kemana? Oke. Maka cara yang terbaik bagaimana kita akan pergi. Secara gampang saya bisa mengatakan tidak tahu saya mau kemana. Tapi secara ajaran, Secara ajaran Buddhism, secara ajaran, life bahwa after death. segala sesuatu itu adalah kembali kepada pikiran. Ketika kita melatih pikiran kita akan kemana? Ya, sebatas mana kesadaran kita. Tapi kebanyakan orang meninggalkan dia penuh dengan ketakutan. Ya. Apalagi ketika hartanya banyak, Ya. istrinya cantik, Ya. banyak, Ya. misalnya kan. Terus hartanya melimpah, cucunya imut-imut. Dan dia tahu usia tua telah menghampiri. Ya. Ditambah lagi dengan penyakit yang berat. Ya. Dia tahu bahwa dia akan meninggal. Ya. Dan dia bingung. Nah ketika dia nggak tahu arah, maka kemana dia akan pergi? Seperti apa kesadaran yang dia miliki, seperti itulah yang akan mengantar dia pada waktu yang berikutnya. Jadi di sini yang harus kita ketahui. Ya. Yang saya ketahui dari Buddha punya ajaran, ketika seseorang meninggal dengan kekuatan kebodohan, Ya. dia akan lahir jadi binatang. Kalau dia lahir membawa keserakahan, Ya. dia akan jadi makhluk petra, Oke. setan. Oke. Ketika dia lahir dengan satu bentuk kebencian, Ya. dia akan terlahir di alam-alam yang penuh dengan permusuhan. Kalau dia jadi manusia, dia bisa terlahir di satu dunia ataupun negara ataupun tempat yang diliputi dengan peperangan. Oke, berarti rangkumannya adalah life after death Buddhism. Setelah Anda meninggal, Anda akan kembali lagi. Bila Anda bodoh, buruk, penuh kebencian, Ya. Anda akan terlahir kembali lebih buruk lagi. Seperti menjadi binatang, Ya. menjadi ini. Bisa. Tapi Anda baik, Anda akan dinaikkan derajatnya. Bukan dinaikkan. Jadi kalau
dinaikkan, seolah tuh ada yang Dijanjikan gitu ya? iya, jadi dia tuh ya alami seperti kesadaran dia tuh mau kemana. Oke. Orang bilang roh, Oke. ya kan? Maka manusia itu kan terdiri dari sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Oke. Yang tidak tampak ya pikiran kita, Oke. perasaan kita, Yes. kesadaran kita, bentuk-bentuk pikiran kita, persepsi kita. Itu yang tidak tampak. Orang bilang namanya roh ataupun jiwa. Ya. Ada lagi unsur yang namanya unsur jasmani. Yes. Di mana dalam jasmani juga Ada rohani. bukan rohani. Oh, soalnya Kalau dulu pas saya sekolah ada guru jasmani dan rohani. Nah, rohani ini Olahraga. yang tidak terlihat. Ya, ya. Ya Yes, kan? yes, yes. Pikiran Pikiran tuh tidak nampak soalnya. tidak terlihat. Ya. Sekarang kesadaran, hati. Ya. Terus ada yang terlihat ya materi. Dalam materi pun ada unsur lagi, ada unsur tanah. Seperti daging kita, Ya. itu unsur tanah. Ya. Terus apalagi? Unsur air, Ya. air liur kita, Ya. nanah, Ya. darah, Ya. unsur udara, kentut kita. Bau nggak ya? Kalau makan durian tadi sih kayak bau takutnya. Kalau kena corona kayaknya nggak boleh. Suhu, ini kita berdiri mulu, kita duduk yuk. Oke. Let's go. Oke, berarti sebenarnya rasa penasaran saya soal konsep Buddhism ini life after death atau kemana Anda setelah pergi, berarti adalah tadi selain reinkarnasi apa? Sorry, apa saya agak lupa. Tumimba lahir. Tumimba lahir. Which is itu adalah kalau Anda baik, terlahir kembali dengan yang lebih baik. Kalau Anda berbuat buruk, Anda menjadi binatang. Binatang lebih mengarah kepada kekuatan kebodohan itu yang membuat makhluk itu Ya, mengarahkan dirinya, kesadaran itu mengarah kepada kebodohan. oke. Pada kebodohan itu berarti kepada binatang. Seperti kita tahu ya, binatang kan dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, Bahkan dirinya dalam bahaya pun dia nggak tahu. ya, Seperti itu. Jadi kebodohan itu mengarah ke binatang. oke. Tapi kadang ada binatang yang lahir seperti anjing-anjing pudel ya kan. Ya. Kenapa hidup dia lebih asik, lebih enak dibandingkan manusia ya? Padahal kan sering sekali orang mengatakan manusia itu makhluk istimewa. Ya, Tapi kenapa hidupnya kadang lebih binatang daripada binatang. ya bisa begitu atau lebih buruk dari binatang? Oke. Secara apa? Ya, kadang secara materi. Ya, Untuk makan aja kadang manusia susah. Ya. Tapi ada binatang yang tidak perlu cari makan, makannya enak. Ya. Seminggu sekalipun perawatan. Ya. Bahkan yang saya dengar dia potong rambut aja lebih mahal daripada kita. apa saya jadi binatang aja ya? Mau. Enggak dong, jangan dong, jangan dong. Oke, berarti kurang lebih sudah terjawab. Tapi ini yang saya belum tahu lagi. Sebenarnya Buddhism atau Buddha ini tuh berawal dari mana sih? Nah, Apa yang terjadi? Gimana timbul Buddha? Yang saya tahu sih dari Siddhartha Gautama. oke. Ya, itu yang hanya saya tahu. Ini pertanyaannya juga sering kali dipertanyakan tidak hanya non Buddhis ya. Ya, ya. Kadang Buddhis juga sama. Buddha itu lahir di India. Ya, Mungkin secara Buddha historis kita melihat bahwa beliau lahir di India. Tapi ketika bicara secara esensi, ya. Buddha itu bukan lagi bicara pada kelahiran yang historis. Ya. Buddha itu adalah lahir dari pikiran yang tidak tercemar. Oke. Buddha lahir dari pikiran yang tidak tercemar, dari hati yang tidak tercemar oleh serakah, oleh kebencian, Ya. oleh kebodohan. Ya. Maka Buddha lahir dari situ, dari Oke. kemurnian. Oke. Oke. Tapi kalau kita urut lagi sejarahnya Siddhartha Gautama ini, bagaimana dia tiba-tiba muncul untuk mengajarkan, oke, this is Buddha. Apa awal ceritanya orang banyak nggak tahu? Karena mungkin orang awam yang dalam tanda kutip kurang mengerti agama, Buddha tuh yang patung itu kan. They don't know the history gitu loh. Dia nggak tahu Buddha tuh yang mana, apa itu Buddha gitu loh. Tanpa dia membaca, tapi dia judge, Buddha tuh yang begini aja kan. Itu kan salah dong. Sedangkan ada sejarahnya. Siddhartha Gautama kan
menyebarkan agama Buddha ini, aku nggak tahu berdasarkan apa dia. Oke. Yang aku dengar dia ini yang aku tahu ya. Jadi correct me if I'm wrong. Dia ngerasa dia tinggal di istana, dia punya kemewahan, tapi begitu dia ngeliat rakyat ya, Oke. Ada Ada 4 peristiwa ya. iya nggak bisa makan, kelaparan, jadi dia ninggalin semua itu dan menurut dia ini nggak fair. Yang fair itu adalah ya rata lah. Makanya dia menciptakan Buddha. Oke. Itu yang aku tahu. Tapi nggak tahu kan suhu lebih suhu daripada suhu. Ya, oke. Untung Anda hari ini hadir. Ya. Anda tidak tahu, tapi Anda merasa bahwa Anda tidak tahu dan mau bertanya. Ya. Itu Anda seperti orang yang tinggal di rumah yang terbakar. Ya. Dan Anda tahu kalau rumah Anda itu terbakar. Sehingga masih ada kemungkinan untuk diselamatkan. Ya. Kemungkinan untuk selamat tuh masih ada. Ya. Mungkin Anda bisa melompat ke tetangga ya. Ya. Jadi inilah pentingnya. Kadang orang nggak tahu dan dia menjadi fanatik dan tidak mau bertanya, dia hanya menyimpan sesuatu hanya sekedar pada yang dia ketahui. Ya. Dan yang dia ketahui ternyata tidak seperti apa yang nyatanya kan gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara Buddha, Ya. jadi semua dharma sang Buddha, dharma tuh ajaran sang Buddha. Dharma aja. Dharma, Yes. namanya dharma, ajaran sang Buddha. Yes. Maka sebenarnya ajaran ini yang pada awalnya pun seperti Buddha sendiri, beliau juga merasa ragu untuk menyebarkan ataupun memberikan apa yang telah beliau ketahui. Ya. Karena seluruh dharma ini adalah murni pengetahuan beliau. Oke. Dan ini sangat rumit. Dalam arti rumit, tidak semua orang tuh bisa menerima ini. Ya. Maka itu yang membuat beliau untuk ragu. Ragu di sini adalah bukan berarti dia gimana nggak ya, ragu bahwa terlalu tinggi. Maka dikatakan dharma beliau tuh hanya cocok, hanya bisa dipelajari, diselami oleh mereka yang bijaksana. Dharma ini adalah satu bentuk pengetahuan yang beliau temukan. Oke. Seperti hukum karma. Ya. Karena ada hukum karma, beliau setelah menjadi Buddha, sebelum menjadi Buddha pun beliau pernah lahir. Cuman kan beliau bisa mengerti hal ini ketika beliau telah mencapai kebudaan. Ya. Ketika kebudaan diperoleh, beliau bisa melihat ternyata kelahiran saya di India ini bukan satu-satunya. Yes. Bahkan beliau ada namanya kitab suci Jataka, kisah-kisah kelahiran beliau. Ya. Maka beliau bisa mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya satu kali. Kenapa? Ternyata dulu saya pernah menjadi burung. Maka di situ berkat pengetahuan itu, beliau mengatakan ajarannya itu bahwa ternyata alam ini ya ada sesuatu yang memang banyak orang mengatakan hidup hanya sekali. Ya. Tapi beliau menemukan bahwa ternyata saya sebelum di India, saya pernah lahir menjadi apa. Jadi ketika itu disebut sebagai Bodhisattva. Yes. Bodhisattva berarti satu makhluk yang memang menjalankan satu praktek pencerahan, paramita. Oke. Jadi ya seluruh hukum karma ini Ya. sudah ada dari sebelum Buddha ada. Buddha hanya menemukan. Oke. Ternyata semesta ini ada hukum namanya hukum karma. Oke. Dan hukum ini orang percaya atau tidak percaya, dia akan kena. Jadi maka dikatakan dharma beliau itu universal. Ya. You percaya hukum karma atau enggak, itu enggak berpengaruh bro. Ya. Maka dia katakan apa? Ada tidak ada Buddha, hukum ini akan terus berjalan. Ya. Itu Ada hukum atau tidak karma. ada Buddha ya? Hukum ini terus berjalan. Yes. Makanya disebut universal. Ya. Yes. Karena tidak ada sekat. Ya. Dia makhluk hidup manapun, kalau dia hidup, ada kesadaran, dia berbuat, berperilaku, Ya. dia akan kena. Nggak peduli kamu percaya nggak dengan hukum itu. Oke. Itu pertama hukum karma. Ada yang kedua lagi, banyak sebenarnya. Ya. Hukum tilakana. Itu apa? Hukum tilakana berarti apa? Satu adalah anicca. Anicca itu berubah. Anicca. Perubahan. Ya. Hukum perubahan. You percaya nggak percaya bahwa segala sesuatu itu berubah.
yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk itu berubah. Ya. Hanya ada yang tidak berubah, keabadian. Yaitu apa? Hukum perubahan itulah yang abadi. Oke. Segala sesuatu itu berubah, itulah yang abadi. Oke. Pikiran juga berubah. Ya. Perasaan juga berubah. Setuju. Ini penting. Kadang ada orang yang berperilaku buruk, kemudian dikecam. Ya. Dikecam oleh orang banyak. Padahal orang itu telah merubah diri, bertobat. Kenapa? Karena dia telah menemukan satu pencerahan. Mungkin ketika dia tertangkap, disiksa dalam penjara, Ya. akhirnya dia keluar dari penjara, ternyata dia menemukan pencerahan. Oke. Kemudian dia berubah. Oke. Tetapi kadang masyarakat tidak bisa merubah pola pikir dia. Oke. Dia tetap seorang yang jahat, Oke. yang buruk. Ya. Sehingga orang ini untuk berubah tidak bisa diterima. Ya. Maka anicca itu hukum perubahan. Oke. Segala sesuatu berubah. Oke. Maka jangan terjebak, terpancing dengan sesuatu yang hari ini baik ataupun hari ini buruk. Oke. Karena baik buruk itu belum selesai. Yes. Hari ini Anda melihat saya sebagai sosok yang seperti ini. Iya. Yang dianggap kayaknya kok adem ya. Ke depan belum tentu saya masih tetap adem. Kenapa? Mungkin pemikiran saya berubah. Oke. Itu anicca. Maka perubahan ini juga ada kekuatan yang hebat ketika kita gunakan untuk mengisi hidup kita. Oke. Perubahan ini membawa kita yang sekarang masih muda. Ya. 1, 2, 3 hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, kita akan menua. Ya. Ketika menua, endingnya adalah mati. Maka ketika orang merenungkan tentang perubahan ini, dia akan menemukan bahwa sebelum saya kehilangan waktu, sebelum kematian itu datang, saya harus punya karya yang bagus. Oke. Maka hukum perubahan ini mengajarkan kita adalah apa? Gunakan waktu yang masih ada dengan baik sebelum semuanya berpisah. Oke. Kalau saya ada salah, mengakui kesalahan, Ya. minta maaf sebelum orang itu yang itu pergi ataupun kita duluan yang pergi. Oke. Kedua, masih pada perubahan dulu ya. Ya. Suami istri, dia juga terkena perubahan. Karena ini berubah, tidak bisa semua bersama. Ketika perubahan terjadi, istri atau suami meninggal atau anak meninggal. Ya. Ada yang namanya duka. Ya. Kenapa duka? Buddha mengatakan bahwa berkumpul dengan yang dibenci adalah duka. Berkumpul sama yang dibenci adalah duka. Ya. Berpisah dengan yang dicinta adalah duka. Oke. Tidak tercapainya cita-cita adalah duka. Dan masih banyak lagi. Oke. Itu duka. Oke. Saya tangkap Buddhism ini universal dan sebenarnya agama realistis ya. Tidak hanya itu, Buddhis ini melampaui segala fenomena dunia. Oke. Maka esensi tujuan daripada Buddhis sebenarnya adalah pencerahan itu tadi, yaitu pelepasan. Oke. Jika Apa itu? sekarang kita kenal banyak sekali kasus penistaan agama ya, Ya. dikit-dikit menista agama. Kalau kita memang hidup bernegara memang harus ada namanya etika, Ya. toleransi itu memang harus ada. Ya. Tapi kalau kita bicara esensi pada Buddhism secara individu, Ya. memang ya pelepasan. Bahkan agama pun harus dilepas. Saya kurang ngerti. Pelepasan tuh meaning? Nah, pelepasan ini mengarah kepada anatta. Anatta. Karena sesuatu itu ya, ini akan lebih berat. Ya. Anatta ini, tadi kan anicca, dukkha, anatta. Ya. Anicca perubahan. Anicca, dukkha, anatta. Ya. Anicca perubahan. Ya. Dukkha penderitaan. Penderitaan. Karena dia menolak, Ya. tidak mampu, Ya. maka menderita. Maka anatta ini mengatasi kedua ini. Oke. Segala sesuatu kosong. Oke. Kosong di sini bukan berarti tidak ada. Ya.
Karena ada perubahan, ada kondisi sebab, ada kondisi, maka dia ada. Tapi keberadaan ini bukan sesuatu ada yang nyata. Maka anatta ini melampaui, membebaskan. Tidak ada yang namanya aku. Semua yang terjadi, tangis, pasangan, itu bukan milikku. Bahkan diriku juga bukan milikku. Oke. Maka pelepasan ini yang membebaskan. Ketika seseorang tidak berhasil dalam pelepasan ini, dia melekat pada dharma, pada ajaran. Dia akan sulit untuk bahagia. Maka Buddha mengatakan bahwa dharma yang saya temukan ini hanyalah rakit. Rakit untuk menyeberangi pantai kehidupan ini. Nirwana itu adalah pelepasan sejati, di mana tidak ada yang bisa diungkap lagi, bebas. Tidak ada baik, tidak ada buruk, bukan buruk juga bukan baik, juga bukan keduanya. Dia udah lepas, terlepas dari segala konsep. Ya. Nah ini sulit. Maka Buddha katakan nirwana. Nirwana itu berarti apa? Padamnya segala konsep. Nirwana adalah padamnya segala konsep. Termasuk konsep duka, konsep... Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada itu. That's nirwana. Berarti itu Tapi tujuan akhir. Ada yang mengatakan nirwana sebagai tempat. Di sini nirwana ada yang sebagai tempat, yang orang bilang sebagai tempat yang bahagia. Ya. Seperti Banyak orang itu. yang juga ngomong nirwana adalah surganya Buddha. Ya. Itu benar? Secara tempat itu benar. Oke. Tapi secara esensi, nirwana yang Buddha katakan bukan itu. Tetapi padamnya keinginan. Oke. Tidak ada yang bisa dikonsep di situ. Oke. Yang dinamakan absolut. Oke. Oke. Berarti Jadi, itu tujuan akhir dari seorang Buddhism atau yang menganut Buddha, nirwana. Ya, ketika seseorang terbebas dari kelahiran, itulah yang namanya bebas. Ya. Ketika seperti Tuhan, Ya. lu bilang Tuhan ada, Tuhan juga. Kalau ada dia di mana? Tuhan itu lepas, tidak bisa diungkap. Ya, ya. Maka nirwana sebenarnya juga seperti itu. Seperti namanya- konsep itu ya, tidak bisa Iya. kita pertanyakan, kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Oke. Aku juga ngelihat ada 3 konsep Buddha atau ajaran Buddhism yang harus dipegang banget, seperti kebencian, keserakahan, kebodohan atau kemelekatan. Nah, kemelekatan. Nah, Kemelekatan ini adalah lebih mengarah ke keserakahan. Oke. Keserakahan itu identik dengan melekat. Oke. Gitu. Oke, berarti itu yang harus dipedomkan oleh Buddhism. Ya. Jangan menyebar kebencian, jangan serakah, bodoh. jangan bodoh. Iya. Oke. Itu yang menjadi pedoman. Ya. Oke, tapi dengan konsep ketuhanan tadi itu berarti kan bukan suruh itu bukan bukan seperti misalnya janganlah Anda berzina, janganlah Anda mencuri. Berarti sebenarnya mirip dong kalau yang diajarkan 3 itu. Bedanya mungkin ini yang pertama kali menemukan adalah si Dharma. Apakah seperti itu konsepnya? Sebenarnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan Ya. berzina, ya kan, Ya. dan sebagainya. Ya. Itu adalah satu ajaran yang kita bicara pada keselarasan hidup. Iya. Ketika kita bersosialisasi, bermasyarakat, Ya. ini sangat penting. Iya. Jadi ini bicara pada mengarah kepada etika, Oke. gitu, norma. Ya. Nah itu. Oke. Itulah. Nah, sekarang saya ingin ngomongin juga soal Buddha tidak mengenal doa untuk memohon. Oke, ini menarik sekali. Ya. Apakah itu benar? Mungkin perlu minum. Minum kopi dulu ya dari The Perfect Cup. Perfect cup cafe, ya. Apakah itu benar? Buddha tidak mengenal doa untuk memohon seperti orang lain. Seperti ini. Ya Tuhan, banyakkanlah rezeki saya. Ya Tuhan, jauhkanlah saya dari ini. Karena saya pernah baca Buddha tidak mengenal doa untuk memohon. Oke. Kita bicara seperti apa? Ya. Tentu pembicaraan anak SD dengan anak perkuliahan, Ya. anak yang sudah akan berbeda. Ya. Ya, kalau konsep, saya punya banyak teman yang dimana mungkin dalam Buddhis juga
ada umat yang berdoa, dia memohon. Ya. Memang benar, Buddha ada mengatakan di banyak sutra, ada memang kekuatan, bahkan Buddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama pun, Ya. beliau mengatakan banyak Buddha-Buddha yang lain Ya. yang memang berkekuatan. Iya. Tapi sejatinya Buddha itu juga tidak bisa mengabulkan apapun kalau tidak ada action dari kita. Maka dalam konteks Buddhism, saya pribadi, Iya. selama saya memotong rambut dan sampai saat ini, saya tidak pernah bicara, ya Tuhan, kabulkanlah doa permohonan saya. Ya. Tidak. Ya. Yang saya jadikan kekuatan adalah Buddhism ini menariknya adalah apa? Kita yakin bahwa memang ada kekuatan yang bisa mengabulkan segala bentuk harapan kita. Ya. Tapi itu bukan berarti hadiah dari sosok itu karena hasil dari memuja. Bukan. Oke. Kita memuja Buddha. Ketika seseorang memuja Buddha dan memohon keselamatan, Iya. dia harus bisa mengambil satu nilai yang bagus. Jika Buddha yang selama ini di wihara, yang duduk, patung duduk, Anda aja berani menghormat, bahkan berani Ya. menundukkan kepala sampai serendah-rendahnya. Ketika Anda berani melakukan hal itu Ya. kepada siapapun, itulah sumber keselamatan. Jadi keselamatan itu ketika kita memohon keselamatan, memohon segala harapan kepada Buddha, bukan berarti Buddha itu mengabulkan. Tidak. Oke. Tetapi ketika Anda memohon dengan membawa persembahan, ada apel, Ya. ada jeruk, Yes. ada bunga, Yes. ada dupa yang begitu wangi, itu bukan sesuatu sogokan ya. Ya. Jadi seolah orang menganggap bahwa kewihara bahwa ini kasih ke Buddha terus berdoa supaya harapannya dikabulkan. Seolah-olah itu terlihat menyogok. Iya. Bukan itu. Bukan itu esensinya. Kalau kita ingin terwujudnya satu harapan, Ya. satu, harus ada kebaikan. Ya. Harus ada tindakan yang mengarah pada kebaikan. Oke. Berarti apa? Ketika kewihara membawa apel, bawa buah-buahan, dipersembahkan kepada Buddha, kita doanya, Buddha kabulkanlah permohonan kami. Bukan. Ya. Bukan itu. Tetapi semoga dengan kekuatan kebajikan Ya. yang saya lakukan, dengan kekuatan ajaran, kekuatan dharma Ya. yang begitu sempurna Ya. sebagai jalan hidup, Ya. semoga segala kekuatan kebajikan ini, semoga ya, membawa keselamatan, kebahagiaan bagi semua makhluk. Oke. Berarti juga Buddhism atau Buddha tidak mengenal kata mukjizat. Mujizat. Hmm. Ini menarik sekali. Iya dong ya. Kalau seperti itu berarti Buddhism tidak mengenal kata mukjizat. Saya berasumsi tidak ada mujizat. Saya berasumsi begitu. Yes. Kenapa? Oke, sekarang begini. Saya tidak tahu harus ngomong apa. Tapi intinya, ini mungkin fenomenal. Saya membicarakan nama dia bukan berarti saya punya harapan untuk dapat bertemu dengan beliau. Enggak. Ya. Tapi ini fenomenal. Iya. Yang maaf, yang sama-sama botak itu, Deddy Corbuzier. Iya. Sebelum dia jadi YouTuber, Ya. beliau adalah apa? Beliau adalah mentalis, magician. Iya kan? Bagi seorang Deddy Corbuzier, apakah yang dia lakukan itu sesuatu yang wah? Kemampuan dia untuk bermain sulap, apakah dia merasa itu adalah sesuatu yang wah? Saya kurang tahu. Apa mau Oke. saya telepon sekarang? Sekarang gini, mukjizat itu bagi saya Ya. sesuatu yang kita tidak tahu sehingga seolah itu mukjizat. Kalau kita mengerti, tidak ada kata mukjizat. Seperti Deddy Corbuzier memainkan sulap, Ya. kita akan ternganga lihat, wah kok bisa ya? Kenapa? Karena Anda tidak tahu triknya, tidak tahu sebabnya, caranya. Ketika Anda tahu, tidak ada lagi yang namanya, wah Corbuzier itu keren. Tidak. Ya. Kenapa Anda bilang Anda keren? Karena Anda belum memahami. Oke. Berarti firm, tidak ada kata mukjizat. Bagi saya tidak ada kata mukjizat, Ya. tapi masih banyak umat Buddha yang dia mengatakan mukjizat. Ya. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya.
Saya mungkin dulu bilang itu mukjizat, Ya. tapi setelah saya mengerti Ya. bahwa segala sesuatu harus ada sebab, ada kondisi yang baik, Ya. ada waktu yang harus Ya. kita perjuangkan dengan kesabaran, Ya. dengan pemeliharaan, sehingga muncul namanya hasil. Ketika kita mengerti hal ini, maka tidak ada mukjizat. Oke. Tidak ada doa untuk memohon, tidak ada mukjizat. Doa memohon tentu ada. Tentu ada. Tapi permohonan itu tidak semata-mata bahwa itu budaya mengabulkan. Oke. Maka saya bilang, ketika seseorang punya banyak permohonan, permohonan itu adalah harapan. Ya. Harapan itu kekuatan. Ya. Karena dia punya harapan, dia harus punya kekuatan untuk lebih action yang lebih bagus lagi. Di real life-nya. Iya, di dalam kenyataan. Kenyataan. Oke. Harapan itu kekuatan. Orang yang harapannya tinggi, dia harus mengeluarkan satu pengorbanan yang super duper begitu hebat. Oke. Waktu, Ya. tenaga. Ya. Harapannya tinggi, perjuangan juga harus tinggi. Sebenarnya Buddhism ini sangat mengajarkan sesuatu yang realistis dong. Realistis iya, Ya. tetapi memang ada sesuatu yang inilah ya, yang kita ketika bicara perubahan, waktu tidak pernah berhenti. Ya. Maka dia akan mengantarkan orang pada sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Tidak ada dan akan menjadi ada, tergantung dari sebab, kondisi, dan seterusnya. Oke, saya udah mulai nangkap. Dan saya juga pernah baca, dosa menurut Buddhism itu juga cukup berbeda. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Apa itu dosa menurut Buddhism? Loba, dosa, moha. Apa itu? Loba adalah keserakahan. Oke. Yang dinanti juga kemelekatan juga bisa. Ya. Dosa itu adalah kebencian. Sebentar, saya urut lagi. Dosa itu adalah keserakahan. No. Loba, Loba, serakah. loba itu serakah. Dosa itu benci. Kebencian. Dari benci maka muncul dendam. Ya. Dari dendam muncul pikiran buruk bagaimana membuat satu statementnya, cara-cara untuk menjatuhkan Ya. pada seseorang ataupun sesuatu yang dianggapnya musuh. Karena basicnya sudah benci. Kebencian. Ya. Baru yang ketiga, moha. Moha. Moha itu bodoh. Kenapa itu dianggap dosa? Bukan dianggap dosa. Ya. Mungkin lebih tepatnya, kenapa itu dianggap buruk lah ya? Ya, buruk. Ya. Sebenarnya buruk juga bukanlah buruk. Hmm. Buruk ini belum tentu buruk. Jadi seseorang yang pinter itu Ya. bukan orang yang pinter bener-bener. Ya. Kadang buruk ini tuh nggak buruk. Banyak orang berterima kasih kepada keburukan. Dalam arti apa? Banyak orang baik karena masa lalunya dia tuh buruk. Dan banyak orang buruk karena masa lalunya itu baik. Oke. Nah inilah Buddhis ini, kita tidak bicara pada keabadian. Ini adalah kita bicara ketidakberhentian. Iya. Sekarang Anda buruk. Mungkin masa lalu Anda, mungkin saya melihat Anda bertato adalah seni. Ya. Tapi bagi Anda mungkin Anda menemukan pencerahan. Ya. Anda menyesal dengan tato Anda. Ya. Yang tadi pun saya bertanyakan, kenapa? Anda pun Ya. belum menjawab. Ya. Ya kan? Karena saya punya past yang Ya. cukup buruk, bukan berarti ke depannya saya makin buruk. Buddha Ya. membabarkan sesuatu yang buruk. Bagi pemula, buruk itu buruk yang harus ditinggalkan. Buruk Tapi bagi mereka yang sudah melampaui, tingkatnya udah lebih mendalam. Iya. Baik dan buruk, apa artinya? Oke. Karena yang dulu buruk pun bisa menjadi baik, Ya. yang sekarang baik bisa menjadi buruk. Maka pembebasan ini adalah melampaui keduanya, tidak terbelenggu lagi dengan fenomena dunia yang dimana baik dan buruk itu, buruk tuh mengerikan, baik tuh nikmat. Ya. Sehingga Buddhisme punya nirwana itu adalah terbebas dari kedua hal ini. Berarti kalau kita ingin menuju ke nirwana, kita ngelewatin step-step yang tadi Suhu lewatin dulu dong. Step ini, step itu, baru bisa ke nirwana. Menjadi manusia baik. Karena dari tadi saya ngelihat sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Itu kan kurang lebih seperti, oke, lu maling, lu kena karma. Oke. Lu baik, lu mungkin besok dapat rezeki.
Kalau nggak mau dikatain orang, ya jangan ngatain orang. Berarti sebab akibat dong. Ya. Gara-gara lu ngatain gua, besok lu dikatain orang lain. Ya. Gara-gara lu nyolong duit gua, besok mobil lu dicolong orang lain. Ya. Itu kurang lebih seperti itu Ya. ajarannya. Dan nirwana itu dia bukan sebab, Ya. kondisi dan akibat. Nirwana itu Ya. terbebas dari itu. Terbebas dari itu. Iya, dan itu namanya absolut. Oke. Orang bilang sebagai Tuhan. Ya. Tapi Tuhan di sini bukan yang bisa baik dan buruk. Ya. Dia melampaui. Dia tidak bisa murka, tidak bisa baik, dan Oke. Berarti kita runut dari ajaran Buddha, overall-nya adalah apakah ajaran Buddha itu? Mengajarkan Buddha. apa? Sekarang kita mau seperti apa? Apabila Anda adalah sosok yang memang selama ini merusak Ya. peradaban dunia, Ya. maka ajaran Buddha, ajaran ini adalah jalan bagi Anda untuk merubah perilaku Anda dari yang seperti ini menjadi baik. That's Buddhism. Ya. Maka ketika bicara pada baik buruk, jangan berbuat jahat. Ya. Ini ajaran Buddha. Ya. Jangan berbuat jahat. Ya. Maka apa? Setiap perilaku Anda, daripada Anda bergerak dan membawa satu bencana besar, Ya. menyakiti, Ya. maka diam adalah emas. Maka Oke. jangan berbuat jahat adalah satu bentuk kekuatan yang pasif. Ya. Dan hidup tidak cukup hanya jangan berbuat jahat. Kalau kita hanya mengacu pada jangan berbuat jahat, kita akan menjadi manusia yang memang diam, dalam arti diam pasif. Yes. Ada orang jatuh, kita nggak bisa peduli. Kenapa? Dia jatuh bukan karena saya. Dia jatuh dengan sendirinya. Saya tidak jahat. Careless ya. Oke? Tidak peduli. Ya, maka ketika hanya ada jangan berbuat jahat, kita menjadi manusia yang cuek, bebek. Iya. Bebeknya bebek Haji Pas Slamet lagi enak tuh. Biar agak santai kan. Maka ada yang kedua, tambahlah kebaikan. Yes. Nah, tambahlah kebaikan ini berarti apa? Apa? Sikap peduli. Oh bro, kamu jatuh. Saya tahu itu bukan karena saya. Tolonglah. Tapi saya ada hati yang melihat Anda itu kasihan. Oke. Walaupun pada nyatanya dia juga tidak membutuhkan kasihan Anda. Ya. Tapi inilah manusia. Ya. Seperti di masa pandemi. Ketika orang kesulitan karena tidak bisa berjualan. Yes. Kita melihat memang jiwa kasih kita keluar muncul. Ya. Dan kita juga nggak tahu apakah dia memang layak dikasihnya atau enggak. Ya. Tapi kan ini manusiawi kan. Setuju. Maka ada rasa peduli. Maka tambahlah kebajikan ini adalah Buddha mengajarkan kita untuk kepedulian. Oke. Di mana kita hidup bersama dengan orang banyak. Yes. Kita tidak bisa cuek bebek. Kenapa? Oke. Karena kesulitan dia tuh akan menjadi kesulitan saya. Oh, oke. Ya kan? Jadi jangan pernah beranggap bahwa wah Jakarta banjir, saya di lantai 5 nggak kebanjiran, saya aman. Ya. Oke, merasa aman karena stok makanan Anda cukup. Ya. Ketika stok makanan Anda habis, Ya. Anda nggak akan aman lagi. Ya. Anda nggak bisa ke pasar. Oke. Kenapa? Karena untuk bisa ke pasar belanja harus melewati lantai 1 dan Oke. itu terendam. Oke. Maka kepedulian itu ada. Oke. Terus ketiga, sucikan hati dan pikiran. Nah, sucikan hati dan pikiran ini yang sangat menarik bagi saya. Ya. Sucikan hati dan pikiran ini itu membebaskan kita dari kedua hal yang di bawah. Ya. Sucikan hati dan pikiran. Ya. Itu poin paling penting menurut Suhu. Poin paling penting. Iya. menurut Kenapa? saya. Karena benar, bro. Sekarang berapa banyak manusia yang menghukum dirinya Ya. karena kesalahan masa lalu. Ya. Sehingga pikiran dia tercemar dengan masa lalunya bahwa dia tuh dianggap bahwa saya ini buruk. Ya. Saya tidak layak untuk hidup. Ya. Saya udah putus harapan. Banyak sekali kesalahan. Ketika dia putus asa, tidak ada harapan, apalagi masyarakat tidak mau menerima. Ya. Dia bisa bunuh diri loh. Ya. Maka sucikan hati dan pikiran. Belum lagi orang yang merasa selama hidupnya itu berbuat kebaikan. Ya. Tapi berapa banyak manusia karena kebaikan, dia menjadi sombong. Menjadi ingin Paling yang terbaik dari yang terbaik. Ketika dapat pelayanan yang buruk, dia akan murka.
Maka sucikan hati dan pikiran ini mengarah kepada pengosongan diri. Oke. Sekalipun saya baik, saya bukanlah orang yang baik. Bukan berarti kita bohong, bukan. Ya. Tetapi bagaimana untuk membuat diri kita tidak sombong. Oke. Contohnya, kenapa? Saya sering mengatakan, kenapa Tuhan diletakkan yang paling tinggi, yang maha? Kenapa? Kenapa? Menurut saya, ini hanya berlaku untuk manusia-manusia sombong. Supaya jangan merasa dirinya itu besar. Karena masih ada Tuhan yang lebih besar dari saya. Oke. That's the point ya? Ya. Ya. Maka dalam hal ini, Tuhan sangat dibutuhkan. Oke. Untuk membuat Manusia dia lebih rendah diri. merendah. Karena masih ada yang lebih di Iya. maha itulah ya. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang aku mau ngomongin soal biksunya. Aku udah mulai dapat soal Budanya nih. Ajaran Buddhism ya. Kenapa Suhu bisa akhirnya mutusin buat oke, gue jadi biksu, gue belajarin lagi Buddhism lebih dalam, gue masuk menjadi biksu. Oke, saya rasa ini bukan pertanyaan yang pertama. Saya pernah menjawab ini, mungkin Habib Jafar juga, mungkin saat ini juga lagi senyum-senyum ya, melihat kita. Ya pasti dia. Jangan-jangan, wah, saya udah tanya ke Suhu. Iya. Ini nanya lagi. Iya. Karena sih belum tahu ceritanya gitu. Oh, gitu. Karena kan itu kan beyond ya. Mendedikasikan dirinya misalnya menjadi ustadz, menjadi pendeta, menjadi pastor, menjadi biksu. Banyak dong ditinggalkan. Ada moral, ada ini. Yang saya nggak tahu lagi, sorry. Biksu itu bolehkah menikah? Oke, satu-satu ya. Satu-satu ya? Oke. Kenapa biksu akhirnya memutuskan, oke, gue akan mendedikasikan diri gue menjadi biksu Suhu dan mengajarkan Buddhism dengan versi gue yang gue tahu, yang jelas kebaikan. Itu kan juga udah lompat lah dari manusia pada umumnya ya. Memang banyak yang bertanya, kenapa menjadi begini? Ya. Memang banyak suara ya. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa pasti dia begini karena tidak laku di pasaran. Ya. Dunia apa percintaan mungkin juga gagal. Yes. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kan ya mungkin ada benarnya bagi yang lain ya. Tapi bagi saya sih kenapa bisa begini? Saya lebih mengarah kepada memang ini jodoh. Karena udah terjadi kan. Memang jodoh saya begini. Tapi apakah ini akan selamanya begini? Belum tentu. Jadi waktu itu ditanya oleh Habib Jafar, Ya. Ustaz Jafar ya. Saya adalah mengatakan bahwa tentu tidak terjadi begitu saja. Ya. Jadi cerita ini adalah ketika saya waktu itu 2005 itu ke Cilincing. karena ingin mengambil sekolah ya, Ya. perguruan tinggi agama Buddha Mahaprasna, Ya. Jakarta Cilincing, Jakarta Utara. Ya. Itu ada wihara, Ya. wihara Lalita Wistara, Ya. di mana saya lahir yang ditabiskan oleh sosok guru yang luar biasa yang melahirkan saya, ya Biksu Matra Maitri. Ya. Sehingga di situ saya lahir seperti ini. Tapi sebelum begitu memang ada sih yang dulu saya pikir di asrama yang memang religi gitu ya. Yes. Backgroundnya adalah agama. Yes. Tapi ya ada satu peristiwa yang waktu itu memang saya merasa sering kehilangan ya. Ya. Pagi mandi ya, pakai sabun, beli sabun, sikat gigi. Nanti pagi berlalu kita mau pakai nggak ada. Hilang. Semua. Kenapa ada tempat yang begitu bagus tapi pencurian pun masih ada? Oke. Hal itu yang nantinya membuat saya tuh resah dan tidak betah. Oke. Akhirnya saya karena ada ketua asrama, saya bertemu dengan beliau. Nah disinilah Ya. kamu kalau tidak pernah mengambil barang orang lain, kamu tidak mungkin kehilangan. Oke. Nah ini kan satu hukum karma yang disampaikan secara kasar sekali sebenarnya. Yes. Dari situ maka muncul, pas kebetulan juga memang Ya. PTAB itu, Perguruan Tinggi Agama Buddha Mahaprasna itu, untuk bisa menjadi mahasiswa, harus mengikuti latihan Pabaja. Pabaja itu
melatih diri menjadi sramanera ataupun sramaneri Ya. selama batas waktu yang ditentukan oleh kampus. Ya. Waktu itu hanya 10 hari. Dan untuk bisa jadi mahasiswa aktif harus ikut itu. Dan saya ikut. Begitu saya ikut, saya masih tertarik dengan hal ini. Oke. Sehingga sampai hari ini masih seperti ini. Oke. Tentang apakah seorang biksu itu menikah? Ya. Secara ajaran tidak boleh. Secara ajaran Buddhism, Tidak boleh. firm, seorang biksu tidak boleh menikah. Berarti Tidak boleh. kurang lebih seperti Katolik ya? Ya, Pastor tidak boleh. tidak boleh. Firm. Tetapi kalau mau menikah bisa. Tapi sudah tidak bisa disebut biksu. Ya, nggak bisa lagi di Oke. situ. Oke. Jadi ajaran Buddha ini seperti hidup ini adalah pilihan. Oke. Kamu mau jadi apa? Ketika mau menjadi seorang biksu, pabajika, Ya. hidup untuk apa? Pelatihan diri, brahmacari, tidak menikah. Ada disiplin yang harus diambil. Ya. Kalau menjadi perumah tangga, juga ada ajaran untuk perumah tangga Oke. di situ. Berarti biksu banyak sebagai laki-laki kan pasti kita pingin lah punya istri. Dan biksu ngambil jalan ini kan berarti kan wow sekali gitu loh. Iya. Pernah ada pergulatan hati nggak? Ya pasti ada. Jadi saya ini manusia normal. Oh iya, saya kira kalau ngeliat perempuan kan masih gitu Iya. dong. Ya. Tapi itu kan harus dibuang jauh-jauh dong. Bukan dibuang, kita nggak bisa. Oke. Justru hal itu harus kita akui bahwa itu ada. Ya, Karena itu masih ada, bagaimana semangat kita? ya. Seperti itu. Oke. Jadi jangan dipikir bahwa kesucian itu adalah tidak butuh kekotoran. Enggak. Justru kekotoran itu bisa membuat sesuatu menjadi suci. Seperti teratai. Oke. Manusia banyak memuja teratai. Ya. Teratai itu bagus. Ya. Dia menghormati teratai. Kenapa? Walaupun di dalam lumpur, Ya. dia bisa bersih. Semua orang memuja teratai. Oke. Tetapi apa kata teratai? Oke. Teratai sendiri bukan memuja yang lain. Dia memuja bahwa lumpur itu luar biasa. Oke. Tanpa adanya lumpur, nggak mungkin ada saya. Berarti apa? Sekotor apapun itu bisa membuat, bisa menyebabkan, bisa menjadi tempat tumbuhnya sesuatu yang suci, yang bersih. Yes. Jadi pesan saya dari sini, Ya. seburuk apa masa lalu kita, jangan pernah putus asa. Ya. Jangan pernah menghukum diri. Ya. Hidup tidak berhenti sampai pada saat ini. Ya. Seburuk apapun masa lalu kita, selama ada keputusan untuk bertobat, Ya. jalan ke depan itu masih panjang. Ya. Maka kalau kesalahan masa lalu itu seperti awan yang menutupi rembulan, Ya. maka keputusan untuk bertobat itu seperti obor di dalam kegelapan. Oke. Jadi pesan saya dari sini adalah jangan terbelenggu dengan masa lalu. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Karena saya melihat banyak orang yang mengurung diri, Iya. terbelenggu dengan masa lalu. Ketika dia buruk, dia menghukum dirinya menjadi manusia yang memang Merasa paling kehilangan, hina. Ya. kehilangan masa depan. Ya. Ya ini jangan sekali-kali. Selama ada keputusan untuk berubah, maka hiduplah dengan lingkungan yang mendukung. Hiduplah dengan lingkungan yang mendukung. Karena memang tekad itu dalam diri. Oke. Tapi tekad kalau lingkungan tidak mendukung itu juga sulit. Oke. Maka tekad adalah sebab, lingkungan mendukung salah satu kondisi. Oke. Perkara akan jadi baik atau enggak, lihat saja pada waktunya. Selama hidup ini belum berakhir, jangan pernah mengatakan bahwa saya telah gagal. Oke. Nice. Sekarang biar lebih agak santai, kita membaca para netizen yang ingin bertanya. Adakah? Oh, sangat banyak dong. Tadi saya sudah memposting. Oh ya? Iya dong. Apakah ini live? Tidak dong. Nih, saya akan bacakan ya. Saya jadi... Nih, saya ingin bertanya kepada biksu. Kenapa biksu kepalanya harus botak? Oke. Saya ingin bertanya kepada... What is your name? Oh, Nadio. Oke. Oke. Kenapa Anda kepalanya tidak botak? Karena saya belum menjadi Buddha.
Karena saya belum jadi Buddhism. Apa mungkin seperti pertanyaan ini seperti ke Muslim? Apakah wanita harus berkerudung? Kan kalau itu kan diwajibkan. Oke. Kemarin saya ngobrol sama Habib Jafar, diwajibkankah wanita Muslim menjadi memakai kerudung? Wajib. Tapi kalau Anda tidak, ya terserah Anda. Tapi wajib. Apakah biksu wajib harus botak? Oke. Apa Anda malas keramas? Jangan-jangan nggak punya sampo. Sampo, ya kan? Oke. Kenapa harus botak? Rata loh itu soalnya. Hampir semua biksu botak. Rata-rata. Karena dalam kebotakan, botak itu bukan sekedar botak. Ya. Deddy Corbuzier lagi-lagi dia. Dia juga botak. Dia juga botak. Tapi yang membuat kita botak beda. Apa bedanya? Ya, memang kepala botak Ya. ini adalah ada filsafat yang filosofis yang harus dimengerti. Ya. Jadi menjadi biksu adalah Ya. menjadi pelatih diri, melatih diri. Jadi melatih ini adalah ya tadi menjaga pikiran untuk terus bersih, tidak Oke. terkontaminasi. Oke. Kita hidup tidak disetir oleh keinginan, Oke. ya kan? Ya. Jadi rambut ini diibaratkan seperti kekotoran, Oke. kekotoran batin, Oke. seperti serakah, benci, bodoh. Oke. Kembali Dendam. ketiga itu ya. Iya. Karena itu emang pusat Benar. kehancuran dunia kalau itu dilakukan. Oh ternyata kepala botak ada filosofinya Ada ya? filosofisnya. Oh Jadi bukan karena nggak keramas bukan kan? karena malas keramas. Atau Oke. mungkin juga ya kita tahu biar nanti kalau kita keramas sampo jadi mahal. Kasihan juga kan yang punya rambut. Segala sesuatu datang dan pergi, muncul dan lenyap. Yes. Sama pikiran kita. Jadi keserakahan, benci, dendam Ya. sama seperti diibaratkan seperti rambut. Kepala ini sekarang dicukur, bersih. Bersih. Besok rambut ini tumbuh lagi. Maka kekotoran batin juga begitu. Tempo-tempo kita dalam kemalangan, hati kita ada Tuhan. Ada cahaya Tuhan Ya. menerangi kita. Kita menjadi sosok yang memang benar-benar sosok yang bertobat. Ingin lebih baik lagi. Ya. Sakit, ingat Tuhan supaya ada kesembuhan. Begitu sembuh, lupa. Sama. Ya. Rambut ini seperti ini, dipotong tumbuh lagi. Maka apa? Kekotoran batin itu seperti rambut. Ya. Yang sudah dipotong ada lagi. Maka semakin sering dipotong, filosofisnya adalah apa? Harus sering-sering mengikis segala bentuk keserakahan tadi, kebodohan tadi. Oke. Di situ. Jadi ini filosofinya adalah rambut diibaratkan sebagai kekotoran batin Kekotoran yang batin. harus seringkali dipangkas. Oh, oke. Oke. Terjawab sudah ya para netizen. Ada lagi nih, biksu. Kenapa biksu harus lelaki? Oh iya dong, biksu harus lelaki. Kalau Kalau cewek, biksi. perempuan, bikuni, Oh, biksuni. oh, tapi ada biksuni. Iya, laki-laki sebelum jadi biksu dia jadi sramanera. Oke. Kalau perempuan namanya sramaneri. Oke. Seperti itu. Oke. Kerasakti itu fiksi nggak sih? Mengejar kitab suci ke barat. Enggak, kitab suci di barat itu benar. Ya kan bener Ada, kan? Kenapa ada. Anda tertawa suhu? Ada. Sungguh, Saya jadi saya nggak deg-degan ini. tertawa. Saya takut salah nanya. Saya Itu benar. Itu benar. Cuman di dalam film, Ya. namanya film kan Ya. sesuatu dibuat menarik. Ya, harus Tetapi entertain ya. Tidak menghilangkan esensi Esensi. yang sebenarnya. Oh berarti benar. Ada. Kerasakti itu mengejar kitab suci ke barat. Bukan mengejar, sebenarnya itu kan perjalanan dari sosok biksu. Oke. Shen Chang Tase ya kan. Orang bilang Tong Samco. Tom Samcok. Itu adalah proses perjalanan, memang kan Buddha historis saat ini, Sakyamuni Buddha, Ya. Siddhartha Gautama kan Ya. memang di India. Ya. Jadi Tong Samcong ini, Senjang Tase ini memang ke India untuk mempelajari kitab suci itu. Oke. Dan juga Cut Pat Kai. Itu kalau itu sebenarnya saya lebih setuju pada simbol. Oke. Sun Gokong adalah bagi saya Ya. itu adalah lambang dari pikiran. Pikiran yang bisa kan ada lagunya liar, nakal, brutal ya kan. Itu pikiran kita Ini tuh sebenarnya. beneran nih biksu. Saya tadi yang bertanya tapi saya takut.
Jangan takut. Jangan takut. Jangan Jadi takut. kerasa itu liar, nakal, brutal. Iya. Itu ada filosofinya lagi. Itu pikiran kita Itu pikiran yang kita. bisa melompat. Manusia orangnya di sini, tapi pikirannya bisa lompat tembok loh. Oke. Maka, nah pikiran yang liar ini, oke. ketika yang Tong Samcong udah baca mantra, pikiran ini langsung tunduk, Oh, langsung oke. tidak liar lagi. Oke. Ya kan? Ini Oke. ada sesuatu yang memang harus Oh, ada filosofinya ya. dipahami. Makanya soundtracknya liar, nakal, karena pikiran. Nah, pikiran itu seperti Sun Gokong, seperti monyet. Oke. Dia bisa lompat, sulit untuk dikendalikan. Maka untuk mengendalikan itu, seseorang harus mantra berarti apa? Oke. Agama lah bisa dikatakan. Ya. Untuk menjinakkan segala keinginan-keinginan yang memang tidak terkendali. Itu dia kembali ketiga tadi, keserakahan, Iya. kebencian, Kalau Cut keliaran. Pat Kai? Kalau Cut Pat Kai itu deh. Cut Pat Kai itu deh. Dia apa itu Dia dia? apa? Sosok apa? Babi. Babi. Babi apa coba? Babi itu kalau nggak salah kalau beberapa orang sih katanya enak ya. Tapi ada yang mengharamkan. Ting dong. Ting dong. Kalau Oke. babi itu apa? Apa untuk kita? Babi biasanya mengarah kepada kemalasan. Oke. Karena babi gitu ya. Ya, terus kotor. Dia nggak mau bersih kan. Oke. Tapi kok enak? Enak itu babinya yang enak atau memang nafsumu yang lagi enak? Wah, nafsu, benar. Nafsu. Keinginanmu yang menggebu. Jadi kata enak ini kan kita nggak bisa bilang enak, kopinya enak. Tapi kalau hatimu lagi kacau ya ini Bisa pahit. nggak enak lagi. Oh, berarti Jadi ini, enak ini itu- based on pikiran ya. Itu hanyalah ya begitulah. Makanya sucikanlah hati dan pikiranmu, hindari kebencian, keserakahan. Sebenarnya setelah saya melihat Buddhism ini ajaran sangat realistis ya. Makanya pesan saya ya, Ya. jangan buru-buru memutuskan sesuatu yang kita tidak tahu. Oke. Dulu banyak mengatakan agama Buddha menyembah berhala. Ada yang ngomong Tapi seperti itu. setelah mereka mengatakan menyembah berhala dan dia mau bertanya, tidak sedikit saya menemukan orang yang dulu menghujat, menghina Buddha agama yang berhala. Ya. Begitu dia mengenal dan mau bertanya, Ya. dia tertarik. Tetapi karena saya tidak tahu ya, keluarga dia non-Buddhis, Ya. untuk keharmonisan keluarga, dia rela mengorbankan keyakinan dalam dirinya. Apakah saya boleh Tidak masalah. Ya. Memang Buddhisme adalah pengorbanan, melepas. Ya. Apabila dengan cara kamu tidak kewihara Ya. dan keluargamu menjadi harmonis, Ya. kamu adalah seperti permata yang dibungkus oleh kain busuk. Oke. Oke. Dalam arti bukan berarti saya mengatakan bahwa non-Buddhis itu busuk, enggak. Ya. Ini adalah satu perumpamaan. Ya. Jadi bukan lagi berarti yang bukan Buddhis busuk, enggak. Ya. Berarti kamu mengorbankan keaslianmu. Yang penting membawa pada bentuk kedamaian. Oke. Statement closing menurut Suhu sudah cukup toleransikah Indonesia terhadap religion? Ya kita lihat saja. Toleransi penting. Maka ya mari bertoleransi. Mari bertoleransi. Toleransi itu mengorbankan ketenangan hati kita. Ya. Daripada kita mengikuti tetapi membuat tidak Kegan. tenang, banyak hati. Gaduh, bla bla bla. Ya, maka toleransi ya Pengorbanan. berkorban. Nice. Thank you Su atas waktunya. Thank Terima you. kasih banyak. Saya sudah banyak belajar ilmu. Semoga saya bisa tambah ilmu lagi. Terima kasih Oke. banyak. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you.